Masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, sidang kasus mutilasi remaja di bawah umur digelar tertutup di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Sementara keluarga korban tidak hadir dalam persidangan. Keluarga terdakwa AJY, terdakwa kasus mutilasi terhadap Dani Saputra, warga desa Mulyasari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, hadir dalam persidangan. Dalam pembacaan dakwaan, Haris didakwa pasal berlapis, yakni dakwaan primer pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Rencananya sidang lanjutan akan digelar pada Selasa depan dengan agenda keterangan saksi. Sebelumnya peristiwa mutilasi jasad korban bernama Doni Saputra, 24 tahun, ditemukan pada Senin 7 Desember 2020. Saat ditemukan, jasad korban ditemukan tanpa kepala, tangan, dan kedua kaki. Dari keterangan tersangka kepada penyidik, motif dari tersangka melakukan pembunuhan dengan disertai mutilasi ini lantaran sakit hati kepada korban yang sudah melakukan perbuatan asusila terhadap dirinya. Pemirsa, aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Tio Pakusadewo dituntut 2 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam amar tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Terdakwa Tio Pakusadewo dituntut dengan pidana 2 tahun penjara. Tuntutan jaksa dengan mempertimbangkan dari barang bukti narkoba yang ada hingga perkara serupa yang pernah dialami terdakwa. Sementara kuasa hukum terdakwa tetap berkeyakinan kliennya harus direhabilitasi. Kita tetap akan berupaya bahwa Mas Tio ini akan direhabilitasi medis. Karena memang udah ada asesmen itu. Dan memang kalau kita mengikuti undang-undang kan memang harus kan. Pemirsa, pemerintah berencana mengeluarkan formasi guru dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Wacana ini pun menuai pro kontra dari para guru, terutama bagi yang masih berstatus honorer. Mulai tahun 2021, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara mengumumkan bahwa guru tidak akan lagi dimasukkan dalam kategori CPNS. Guru akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Keputusan ini pun disepakati Menteri Pan-RB, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Kepegawaian Negara BKN. Wacana ini pun menuai pro kontra dari para guru, terutama yang berstatus honorer. Di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah guru menolak keras perubahan formasi ini. Mereka menilai pemerintah telah mendiskriminasi. Seperti yang dirasakan Nurdiansyah dan Mahfud. Sudah hampir 15 tahun keduanya menjadi guru honorer di sebuah sekolah dasar di Bekasi. Dengan gaji sebesar Rp500.000 per bulan, mereka pun memupuk harapan suatu hari akan diangkat sebagai PNS. Namun dengan adanya wacana perubahan formasi guru dari CPNS ke P3K, harapan mereka pun sirna. Dan saya merasa ini adalah suatu hal yang tidak berimbang untuk kami dengan teman-teman kami yang sudah ASN tentunya. Kalau memang pemerintah sudah memberikan keputusan seperti itu sangat disayangkan. Jujur kami yang sudah mengabdi 11 tahun bahkan mungkin ada yang sampai puluhan tahun secara jelas memutus harapan kita semuanya. Tidak hanya menuai kontra, wacana pemerintah pun ternyata juga mendapat sambutan positif guru di Cirebon, Jawa Barat. Salah satunya dari Sachandra Aji Rivaldi yang merupakan guru honorer di SMP Negeri 4 Kota Cirebon. Baginya kebijakan pemerintah yang akan menerapkan P3K bagi guru yang masih honorer justru dianggapnya sebagai angin segar. Dengan kebijakan ini ia menilai kesejahteraan guru terutama yang honorer diperhatikan dan lebih diutamakan. Ini sangat membahagiakan untuk diri saya, tentunya buat teman-teman honorer yang sudah berpuluh-puluh tahun menunggu sebuah keajaiban, bisa dibilang begitu. Ini secercah harapan untuk bisa lebih baik lagi. Rencananya pemerintah akan mulai menggelar perekrutan dan seleksi bagi para guru sebagai tenaga P3K pada bulan Maret mendatang.
Tim Liputan iNews melaporkan. Belasan warga Dusun Cibiru, Desa Kawali, Ciamis, Jawa Barat diduga alami keracunan makanan usai santap makan di prosesi hajatan warga. 1 orang korban meninggal dunia. 7 dari 17 orang keracunan makanan dirawat di Puskesmas Kawali. 2 korban lainnya terpaksa dirawat intensif di RSUD di Keluarga Ciamis, Jawa Barat. Keracunan makanan bermula usai puluhan warga alami gejala mual, pusing, muntah, dan diare usai santap makan di salah satu hajatan warga. 1 orang meninggal dunia, sementara beberapa korban yang telah jalani perawatan dipulangkan karena kondisinya membaik. Sampel makanan telah diambil untuk uji laboratorium. Masih pusing. Waktu itu ibu makan apa, Bu? Makan sayuran, capcay. Capcay terus apa lagi? Udah enggak pergi ke sana enggak. Oh, berkat ya dibawa pulang ya. Ada rasa yang berbeda dari? Enggak Ya. Habis makan itu yang dirasakan apa, Bu? Enggak apa-apa. Besoknya lagi pagi-pagi mulus ya. Mulus gitu ya, sakit itu. BAB terus, Bu? Encer. Iya. Laporan adanya beberapa orang yang mengalami mual, muntah, kemudian ada pusing, lalu diare ya. Kemudian dari awal kejadian tersebut langsung kami menerima laporan dan menindaklanjuti dengan menurunkan petugas surveillance ke lapangan ya, ke tempat lokasi untuk mengecek berita tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan ke lokasi, didapat informasi memang benar adanya warga yang mengalami gejala yang sama dari setiap orangnya, yaitu mual, muntah ya, dan buang air besar secara terus-menerus. Nantinya hasil uji medis makanan akan menjawab dugaan keracunan yang dialami belasan warga. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pengendara motor kabur saat terjaring razia protokol kesehatan. iNews Malam akan kembali usai jeda.